Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbincang kembali tentang hubungan psikosomatik dan cemas. Ya, banyak sekali teman-teman mungkin yang bertanya, sebenarnya psikosomatik ini apa sebenarnya? Dan kalau misalnya dihubungkan dengan keluhan kecemasan, apakah memang keluhan kecemasan itu biasanya berkaitan selalu dengan psikosomatik? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa psikosomatik adalah keluhan fisik akibat kondisi psikologis. Jadi, kalau misalnya kita berkaitan dengan kondisi psikologis, salah satunya yang paling sering adalah cemas. Memang kalau dilihat di dalam praktek saya sehari-hari, lebih dari 60%, bahkan 70% kasus yang berkaitan dengan keluhan fisik psikosomatik adalah dari kondisi gangguan cemas. Nah, tiga yang paling dominan dalam kondisi gangguan cemas yang menimbulkan gejala psikosomatik adalah pada kondisi gejala gastrointestinal atau lambung dan MAH tentunya. Yang kedua adalah kelelahan, dan yang ketiga adalah nyeri atau pain. Nah, ini juga biasanya terjadi dengan nyeri otot, misalnya di daerah kepala, leher, dan punggung, dan juga biasanya terjadi pada kondisi nyeri kepala. Nah, kalau kita berbicara tentang psikosomatik, maka kita mesti tahu dulu nih bagaimana cara mengeliminasi kemungkinan masalah medis lainnya. Kalau di dalam prakteknya seorang dokter jiwa yang menekuni bidang psikosomatik, sebenarnya dia akan menemukan 3 jenis kasus pada kasus-kasus yang sering dihadapi. Yang pertama yang paling sering adalah kasus psikosomatik klasik seperti yang teman-teman sering dengar di dalam berbagai macam video saya. Misalnya keluhan lambung, dispepsia fungsional, kekhawatiran kecemasan yang akhirnya berakibat pada jantung berdebar-debar, sesak napas atau perasaan tercekik, dan gangguan lambung. Itu yang paling sering, yang paling klasik. Yang kedua adalah pada kasus yang mana sebenarnya dia punya penyakit medis nih. Misalnya dia punya penyakit jantung, atau dia punya penyakit lambung, dan lambungnya tuh penyakit jantung dan lambungnya menahun misalnya, dan akhirnya menyebabkan orang itu mengalami depresi atau cemas. Nah, sebenarnya ini masuk dalam bidang ranah pada dokter-dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik. Dan yang ketiga adalah akibat langsung dari kondisi mental itu ke fisiknya. Misalnya contohnya pada pasien demensia, orang-orang yang mengalami gangguan ingatan menjelang usia yang makin lanjut. Ini juga salah satu ranah dari kondisi gangguan medis fisik yang berakibat pada kondisi kejiwaan seseorang. Jadi, kalau kita melihat konteksnya luas sekali nih sebenarnya psikosomatik nih. Nggak cuma ngurusin kasus-kasus yang berkaitan dengan keadaan yang sering kita bicarakan ya di berbagai video-video sebelumnya. Jadi, teman-teman, sementara kalau kita bicara tentang bagaimana nih awalnya kalau saya mengalami kira-kira keluhan psikosomatik, saya selalu ingatkan ya teman-teman harus periksa dulu jantungnya. Apakah memang bagus atau tidak. Yang kedua, periksa lab rutin. Periksa lab rutin ini biasanya tuh hemoglobin, kemudian eritrositnya, trombositnya, leukositnya ya. Dan juga biasanya terkait dengan fungsi ginjal dan parunya. Kalau semuanya normal, relatif normal, maka mungkin teman-teman memang mengalami gangguan psikosomatik. Karena kalau misalnya contohnya lambung, yang paling berbahaya dari lambung adalah kalau teman-teman sampai muntah darah atau buang air besarnya itu atau beraknya itu mengalami perdarahan atau misalnya jadi hitam ya, atau misalnya sakit kolik ya, atau sakit tiba-tiba yang luar biasa ya, terutama apalagi di malam hari, jangan-jangan batu empedu. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya saya tidak menyalahkan teman-teman kalau menunda-nunda ke dokter jiwa atau psikosomatik. Di dalam prakteknya saya menerima pasien sekitar 15-20 per hari. Itu memang sebenarnya udah biasanya hampir rata-rata sudah berkunjung ke berbagai macam dokter sebelum akhirnya memutuskan bertemu dengan saya. Dan kalau kita lihat memang dari sejak tahun 2015 saat saya lebih fokus ke masalah psikosomatik lambung, maka pasien itu jadinya lebih dari 60%-nya adalah kasus-kasus lambung. Seperti yang kita lihat di dalam prevalensi banyaknya gangguan masalah psikosomatik di praktek umum.
Yang lainnya sih ada juga sih, misalnya gejala geliengan, seperti mau pingsan, nyeri tegang atau nyeri kepala yang terkait dengan leher, pundak, dan punggung ya, itu juga sering terjadi. Dan kalau kita lihat memang makin lama sekarang itu orang yang mengalami psikosomatik makin muda. Kalau dulu mungkin agak sedikit lebih tua, ya saya 35 tahun ke atas misalnya waktu saya memulai karir sekitar 2008 dan 2010 waktu sepulang dari Amerika mengambil kursus psikosomatik untuk kasus-kasus kejiwaan. Nah, ternyata kemarinya makin muda nih yang lebih dominan. Kenapa demikian? Sebenarnya karena kita tahu stres di masa muda sekarang juga lebih kuat. Ya, karena distraksinya banyak, disruption teknologinya juga luar biasa. Teman-teman sekarang juga yang muda juga nggak semuanya itu settle langsung ya. Dulu saya mungkin sampai usia 24 sibuk belajar doang gitu ya untuk jadi dokter. Kalau sekarang teman-teman di usia yang sangat muda sudah berupaya, punya usaha gede, punya aset sampai miliaran ya, pasti pusingnya tuh berbeda lah dengan saya yang dulu waktu baru lulus dokter aja baru mengantongi uang Rp50.000 untuk praktek sehari-hari di dalam klinik. Jadi saya kira memang beda, tiap zaman punya kecemasannya sendiri, punya distraksinya sendiri, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman muda nih, khususnya yang sedang saat ini mengalami masalah-masalah psikosomatik, jangan lupa nih, karena sebenarnya keluhan psikosomatik itu nggak selalu harus pakai obat. Kita bisa membantu diri kita sendiri dengan berbagai macam teknik yang sudah pernah saya bicarakan di video-video sebelumnya. Apalagi kalau teman-teman buka playlist terapi cemas tanpa obat, itu banyak sekali hal-hal yang sudah kita pelajari dan ajarkan bersama. Semua sedang dalam saat belajar, saya juga masih belajar untuk membantu diri saya sendiri melewati kondisi-kondisi yang tidak nyaman tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk selalu mengutarakan apa di dalam pikiran kita, baik di dalam jurnal, di dalam buku, di dalam berbagai macam kesempatan ketika kita bertemu orang lain. Karena ada kadang-kadang ketika kita ngobrol sama orang lain, membicarakan apa yang ada di dalam pikiran kita, sedikit banyaknya pikiran itu menjadi lebih nyaman. Yang kedua, jangan lupa untuk belajar membuat diri kita tuh lebih rileks. Kadang-kadang kita nggak berasa nih, saya juga misalnya tadi ngomong agak semangat gitu ya kepada teman-teman. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu kita perlu pelanin lagi gitu, dengan kesadaran penuh. Makanya mantra kita bersama adalah selain ikhlas dan sabar, ada sadarnya juga. Dan ini juga yang harus selalu diperhatikan oleh teman-teman dan kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.